Nah, baik, jadi di sini saya akan membahas salah satu jurnal, itu dari Fitoterapia, di mana judul jurnalnya itu adalah Identifikasi dan Isolasi dari Senyawa Antiproliferatif dengan Metode Bioassay pada Acokanthera skimperi dan Cnidia involucrata. Nah, pada jurnal ini terdapat desain bioassay untuk vaksinasi pada antiproliferasi tadi. Nah, di mana di sini zat aktifnya itu yang pertama dilakukan ekstraksi zat aktif dengan menggunakan 80% metanol dan air, lalu dilakukan solid liquid vaksinasi dengan tiga jenis pelarut, itu ada N-heksan, diklorometana, dan H2O atau air, lalu dilakukan crystal violet assay, sehingga selanjutnya itu dilakukan SPE vaksinasi dengan menggunakan 11 jenis subvaksinasi. Setelah itu dilakukan konfirmasi lagi dengan crystal violet assay dan dilakukan preparasi HPLC. Nah, di sini permasalahannya itu kenapa mengapa pada desain bioassay ini tuh dilakukan dua kali crystal violet assay. Padahal padahal di sini sudah tertulis bahwa di klorem bahwa fraksi di klorometana itu bahwa fraksi di klorometana itu menunjukkan aktivitas keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi senyawa lainnya. Nah, jadi setelah dilakukan eh, violet setelah dilakukan crystal violet assay pada tahapan pertama, itu sudah diketahui bahwa diklorometana ini tuh memiliki efek yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kenapa dilakukan dua kali? Jadi, kenapa dilakukan dua kali? Itu karena keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana crystal violet assay yang pertama ini itu untuk menentukan kelompok polaritas senyawa yang paling berkontribusi terhadap aktivitas antiproliferatif, di mana di sini ada tiga jenis senyawa, ada N-heksan yang bersifat nonpolar, diklorometana semipolar, dan H2O itu sangat polar. Jadi di sini menentukan seberapa kepolaran dari senyawa yang akan memberikan efek antiproliferatif. Nah, setelah diketahui bahwa diklorometana itu yang memberikan efek yang paling tinggi, selanjutnya itu dilakukan juga kristal violet assay yang kedua, di mana kristal violet assay yang kedua ini untuk memastikan bahwa aktivitas antiproliferatifnya itu tetap ada atau meningkat setelah dilakukan pemurnian melalui vaksinasi dari 12 subvaksinasi ini. Nah, jadi setelah pemurnian, apakah efek antiproliferatifnya itu masih ada atau tidak? Nah, selain itu, dilakukan kristal violet assay yang kedua ini tuh juga untuk memvalidasi pada subfraksi spesifik yang mana yang benar-benar memberikan efek terhadap antiproliferatif. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa eh, sini dikatakan bahwa 67 dihidroneridienon itu yang diambil dari skimperi itu sangat poten, di mana dia itu aktivitasnya itu hampir sama seperti kontrol positif yaitu cisplatin. Cisplatin. Nah, lalu di sini permasalahannya, bagaimana analisis karakteristik struktur kimia senyawa 6,7 dihidroneridienon ini yang berkontribusi terhadap aktivitas antiproliferatifnya yang kuat, sehingga potensinya itu sebanding dengan cisplatin. Nah, di sini kita lihat dari strukturnya. Ini adalah struktur dari 6,7 dihidroneridienon, di mana pada struktur ini itu terdapat kerangka steroid pregnen, di mana kerangka steroid pregnen ini tuh lebih cenderung hidrofobik, di mana kalau dia misalnya hidrofobik, otomatis dia itu lebih mudah melewati membran sel. Nah, lalu yang kedua itu terdapat gugus karbonil. Nah, terdapat gugus karbonil dan juga gugus hidroksil. Nah, ini posisinya cukup strategis sehingga dapat meningkatkan
interaksi spesifik dengan organ target. Selain itu juga memberikan keseimbangan antara lipofilis dan polaritasnya. Jadi dengan adanya kerangka steroid, gugus karbonil tadi, dan gugus hidroksel tadi, membuat dia itu cukup poten eh, untuk sebagai anti proliferatifnya, yang hampir sama seperti kontrol positif. Nah, lalu yang kedua itu faktor struktural apa yang berperan dalam perbedaan potensi dan mekanisme kerja dari senyawa dari senyawa 67 dihidroneridienone ini. Nah, jadi bedanya dengan cisplatin itu, kalau misalnya senyawa ini, dia itu senyawa organik alami, dan dia itu bekerjanya itu bukan mengikat DNA secara langsung. Nah, sedangkan kalau cisplatin, nah, cisplatin itu dia tuh bekerja dengan cara menghubungkan silang berikatan silang dengan basa purin pada DNA, mengganggu mekanisme perbaikan DNA, dan menyebabkan kerusakan DNA, serta menginduksi apoptosis pada sel kanker, di mana cisplastin ini tuh dia itu merupakan senyawa anorganik. Dia itu sangat poten tetapi cenderung sitotoksik karena dia itu langsung berikatan dengan DNA yang menyebabkan kerusakan DNA.